Pemirsa, kita awal informasi Sindo Today hari ini. Satu buah ruko tempat hiburan malam terbakar di Asahan, Sumatera Utara pada Selasa malam. Ya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Api berasal dari lantai 1. Asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda lantai 2 ruko tempat hiburan malam di Komplek Geraha Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Selasa malam. Pemilik tempat hiburan berusaha menyelamatkan barang berharga. Empat unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari lantai 1. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kios di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat dilalap si jago merah. Ya, sementara itu kebakaran juga melanda sebuah pasar di Grobogan, Jawa Tengah. Kobaran api melalap puluhan kios di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat Selasa dini hari. Para pedagang bahu-membahu berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang dagangan mereka. Namun banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke kios lain. 8 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Namun akses jalan yang sempit hanya cukup untuk satu kendaraan hingga menyulitkan proses pemadaman. Ya, adalah 80 kios. Ya. Itu penyebab dari mana asalnya? Asalnya dari blok ini kiosnya Bu Haji Ade. Nah, pas saya dobrak itu api udah gede. Api udah gede banget tuh, Pak. Penyebab pasti kebakaran kios masih diselidiki polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dua 20 kios di pasar tradisional Desa Gatak, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api berasal dari salah satu kios saat seorang pedagang tengah menyalakan kompor. Angin yang kencang membuat api menyambar tumpukan sampah yang berdekatan dengan bensin. Akibatnya 20 kios ludes terbakar. Nggak tahu apinya dari mana, Pak, tapi itu dari sebelah, kan ketegangan gede toh, berarti nggak tahu dari mana. Pokoknya udah buluk aja. Ada ledakan? Ada ledakan. Bangunan kios yang terbuat dari bahan kayu membuat api cepat merambat. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku begal babak belur diarak warga di Jalan Kamal Benda, Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Puluhan warga beramai-ramai menangkap seorang pria pelaku begal yang beraksi di Jalan Kamal Benda, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku sempat kabur ke dalam pemukiman. Akhirnya tidak berkutik dan diarak oleh warga. Emosi warga tidak terbendung hingga membuat pelaku babak belur dihakimi. Polisi dan TNI yang berusaha mengevakuasi pelaku dari amukan warga justru kewalahan. Pak, waktu itu diteriakin kita begal-begal. Kita cuma mengamankan aja untuk keselamatan pelaku itu, Pak. Jadi kita serahkan sama aparat keamanan. Tapi sempat dihakimi masa ya, Pak? Kalau untuk di dalam kita tidak, Pak, aman, Pak. Tapi untuk di luar jalan raya kita kurang tahu, Pak. Selalu ada jalan raya yang... Jadi dikejar-kejar pelaku itu? Iya, Pak. Kejar-kejar lari ke dalam. Sekira warga bilang kirain tawuran, ternyata bukan, Pak. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Kalideres. Sementara 2 rekannya yang tengah dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, begal bersalah memang, tapi alangkah lebih baiknya untuk mengedepankan hukum ya. Jangan adanya persekusi ketika sedang situasi terjadi seperti itu ya. Tapi harus hati-hati nih, mungkin Yasmin ya, sering pulang malam nggak Yasmin?
Lumayan. Lumayan ya, jadi hati-hati jangan sampai kalau bawa motor, apalagi untuk yang teman-teman juga pemirsa di rumah yang pulang bawa motor, hati-hati karena lagi mereka begal di malam hari itu biasanya. Betul sekali, lebih berhati-hati ke depannya ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, proyek pekerjaan jaringan pipa di Penjaringan Jakarta Utara memakan korban pengendara motor. Ya, pengendara terjatuh saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggir galian, di mana akses jalan tertutup karena lubang galian tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pedagang roti bersepeda motor yang terjatuh ke kubangan galian saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggiran proyek galian di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara. Di kejadian lainnya, Pak Sutri yang sedang berkendara motor juga terjatuh ke dalam kubangan 1 meter karena memaksa lewati pinggiran kubangan. Diduga pemotor kehilangan keseimbangan. Jalan di proyek galian perpipaan ini sebenarnya ditutup sementara. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas, memanfaatkan jalan sempit pinggir galian, meski risiko terjatuh cukup tinggi. Pengendara beralasan terlalu jauh jika harus memutar menggunakan jalur alternatif. Ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih agak longgaran lah jalan dikit buat warga. Itu warga emang sempit, adanya sempit. Iya, jadi warga nggak bisa, masih memutar, jangan jauh. Di sini sehari ini ada berapa pemotor yang kecebur? Dua motor sih, tapi yang keduanya saya nggak tahu, nggak ngelihat. Yang keduanya saya nggak ngelihat keceburnya. Saya yang tahu, tapi ada juga. Nah ada kan suami istri. Tuh yang rumahnya yang pintu biru itu tuh. Oh, itu suami istri. Iya. Pasca kejadian, pihak proyek menutup lubang galian agar tak lagi makan korban. Pengendara pun harus menggunakan jalur alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, masih tentang proyek galian yang mana memang kerap kali membuat kemacetan ya. Ya, bener banget nih Yasmin, dan juga ini ada Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, ini murka saat hentikan proyek galian kabel optik yang kerap timbulkan kemacetan dan juga rusak. Betul sekali. Lurah dan camat langsung menjadi sasaran karena berikan izin galian. Itu dia. Galian apa? Ini galian apa? Hah? Optik. Usai mendapatkan laporan dari warga maraknya galian kabel optik yang dikerjakan secara serempangan, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono langsung mendatangi lokasi galian kabel optik di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Tri Adianto kesal dan langsung menghentikan pengerjaan galian yang tidak memperdulikan lingkungan setempat. Wali Kota Bekasi menuding dan menyemprot lurah dan camat lantaran pekerjaan galian optik tersebut tanpa izin. Rekomnya, mana itu kecamatan? Mana itu lurahnya? Ada kerja nggak di... Ia juga menelpon langsung penanggung jawab proyek untuk menghentikan pekerjaan galian tersebut. Nanyain gitu, Pak. Bapak siapa? Bapak siapa? Saya kan udah bilang, ini kan nggak boleh dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Nggak ada ini narik kabel. Narik kabel harus ada izin. Kamu menggunakan tanah gua nggak? Ada izinnya nggak? Selain menyebabkan kemacetan, galian kabel optik ini juga kerap merusak jalan yang ada di Kota Bekasi. Lagi. Ini apa nih, penggalian apa nih? Penggalian kabel Pak. Nih kayak gini benerin apa enggak? Saya sendiri. Oh, warga yang benerin. Jadi ini saksinya kenapa hari ini kita ketat betul terkait dengan kerja-kerja penggalian. Karena kerjanya kayak gini, bebannya ke masyarakat. Bahkan galian kabel optik yang mencapai 2 meter ini membuat tanah serta aspal terkelupas. Terganggu nggak Bang dengan banyak galian? Soalnya ada juga dari wali murid juga ada yang hampir juga Jatuh. Terus buat akses buat motor bangkit juga agak susah.
Meski sudah disidak langsung wali kota, namun warga berharap agar Pemkot Bekasi bisa menindak tegas pengerjaan galian jalan yang serampangan dan tidak memperbaiki bekas galian dengan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Ya, polisi dan mahasiswa saling lempar batu. Demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling serang dengan batu. Kericuhan terjadi saat ratusan polisi membubarkan aksi massa. Ratusan polisi berpakaian preman mengejar hingga membuat mahasiswa kocar-kacir. Dalam aksi ini, massa sempat menggelar sholat gaib di depan Mapolda DIY untuk mendoakan korban yang meninggal akibat kekerasan oknum polisi. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini. Kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, tidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Unjuk rasa di depan Mapolda DIY ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi kepada masyarakat di sejumlah daerah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum Brimo Polda Maluku yang diduga menganiaya siswa hingga tewas, Bribda Masiasi Ahaya dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Ya, pemecatan dilakukan usai sidang kode etik selama lebih dari 12 jam. Sidang etik yang digelar Polda Maluku menetapkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri terhadap Bribda Masiasi Ahaya. Sidang yang berlangsung secara maraton selama 12 jam hingga Selasa subuh ini menghadirkan 14 saksi, baik dari anggota polisi maupun warga sipil di sekitar lokasi kejadian. Dalam putusannya, Bribda Masias dinyatakan terbukti menganiaya seorang pelajar menggunakan helm Korps Brimob saat korban sedang berkendara. Bahkan kakak korban yang berkendara di belakangnya juga terjatuh dan mengalami patah tulang. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat khusus dijalani oleh pelanggar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026. Dan yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadif Humas nanti akan sampaikan di event yang siapkan. Saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh Bribda Masias menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, Yasmin, ini apresiasi untuk pihak kepolisian karena sudah bertindak tegas dengan memberhentikan dengan tidak hormat dari Bribda Masias tersebut ya. Namun banyak juga masyarakat yang menginginkan tidak cukup hanya sebatas pemecatan, melainkan ada hal lain yang dilakukan, misalnya saja reformasi di tubuh Polri itu sendiri, sehingga benar-benar bisa memberantas hal tersebut karena tidak hanya satu kasus saja yang terjadi seperti ini, ada beberapa kasus lainnya yang menyebabkan tewasnya manusia begitu ya, dan diharapkan ke depannya terkait dengan dari tubuh Polri sendiri dapat bertindak lebih bijak lagi ke depannya untuk menanggapi hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali ya. Betul. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang pengacara di Tangerang, Banten menjadi korban penusukan oleh penagih utang. Korban pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit sementara polisi masih memburu para pelaku. Viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten. Tak hanya merampas paksa kendaraan, kelompok penagih hutang ini juga menusuk korbannya hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi, tolong ini suami saya ditusuk. Usai kejadian, istri korban dengan ditemani kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna membuat laporan. Gloriana yang juga istri korban mengatakan jika saat ini suaminya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk yang dideritanya. Suami saya ngobrol-ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan? Di teras pelataran rumah. Iya duduk kok di meja itu kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang, benderang untuk kasus yang sedang kami tangani ini. Sementara aksi meresahkan penagih hutang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di kawasan lereng Argopuro membuat 5 kecamatan di Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Ya, ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas mengevakuasi sejumlah warga saat banjir melanda Desa Mojolegi, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Banjir yang merendam 5 kecamatan ini terparah di Desa Alas Taga, Kecamatan Besuk, ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga menggenangi akses jalan. Banjir akibat hujan deras di kawasan lereng Argopuro dan mengakibatkan sungai desa setempat meluap. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan terus-menerus sejumlah kawasan di Denpasar, Bali terendam banjir. Ya, ketinggian banjir bervariasi hingga 1 meter. Salah satu lokasi terdampak banjir cukup parah terjadi di perumahan Jalan Pura Demak, Denpasar, Bali. Puluhan rumah warga terendam banjir hingga 1 meter. Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya air sungai ditambah buruknya sistem drainase. Warga berupaya membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Pemirsa, puluhan warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali. Ia tak hanya manusia, pemirsa, petugas juga mengevakuasi 3 ekor anjing. Banjir setinggi hingga 1,5 meter yang merendam kawasan Denpasar, Bali membuat puluhan turis asing dievakuasi tim SAR Polda Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing, kemudian dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Sejumlah wisatawan meminta dievakuasi ke penginapan lain yang aman.
Dari puluhan yang dievakuasi terdapat 3 ekor anjing milik turis asal Rusia yang juga dievakuasi dari sebuah penginapan di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Sanur, Denpasar, Bali. Koordinator SAR Samapta Polda Bali menyebut menerjunkan 4 kano dan 1 perahu karet untuk mengevakuasi wisatawan, warga, serta hewan peliharaan.